Ada sebuah kisah yang panjang, saya tidak akan masuk kepada kisah tersebut, tapi poin-poin ringkasnya saja. Dahulu, waktu Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW masuk Islam, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam lebih kurang tahun ke-7 Hijriyah. Tahun 7 Hijriyah itu artinya sudah berlalu 13 tahun ketika Nabi berada di Mekah. Abu Hurairah belum masuk Islam. Beliau dari kabilah Daus di negeri Yaman. 13 tahun di Mekah, kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Lebih kurang 10 tahun di Madinah, dan Nabi SAW wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Rabiul Awal itu kan awal tahun, di bulan ketiga, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rasulullah SAW wafat di tanggal 12 Rabiul Awal bulan 3 tahun 11 Hijriyah, yang artinya di kota Madinah hanya sekitar 10 tahun saja. Tidak 11 tahun, karena di awal tahun ke-11 beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, itu masuk Islamnya tahun 7 Hijriyah. Tahun ke-7 Hijriyah. Melalui perantara dakwah seseorang yang masuk Islam dari kabilah Daus, kemudian dia pulang ke negeri Yaman, dia berdakwah, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dapat hidayah. Beliau pun beranjak dari Yaman menuju Madinah. Abu Hurairah dalam keadaan seperti itu, beliau mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Abu Hurairah itu satu di antara ahlus suffah. Beliau tinggal tidur di bagian belakang masjid yang memang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam space di bagian luar ya. Para sahabat yang tidak memiliki kerabat, miskin, tapi mereka punya semangat untuk belajar ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka berkumpul di sana. Jumlahnya banyak, puluhan. Bahkan ada di antara sejarawan yang menyatakan jumlah mereka lebih dari 100. Alhasil, Abu Hurairah masuk Islam. Beliau setiap kali berkesempatan untuk mendakwahi ibunya masuk Islam, beliau dakwahi, karena waktu itu ibunya belum masuk Islam. Setiap kali berdakwah mengajak ibunya dengan cara yang baik, ibunya selalu menolak. Bahkan lebih daripada itu, selalu mencaci maki Abu Hurairah. Kamu bodoh nak, kenapa kamu keluar dari agamamu? Kenapa kamu ikuti Muhammad alaihi salatu wassalam? Terus seperti itu. Berkali-kali Abu Hurairah berkesempatan untuk berdakwah, beliau tidak pernah sia-siakan kesempatan itu. Suatu hari, ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengajak ibunya untuk masuk kepada Islam, berbeda waktu itu karena ibunya tidak hanya mencaci maki Abu Hurairah, tapi juga mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Abu Hurairah, kalau ibunya mencaci maki dia sebagai anaknya, tidak ada masalah. Tapi mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa terima. Lihat betapa cintanya Abu Hurairah kepada Nabi SAW. Tidak ridha Nabi dicaci maki bahkan oleh ibunya sekalipun. Maka Abu Hurairah menangis sejadi-jadinya. Kemudian beliau bergegas menuju Rasulullah SAW. Maka Rasul melihat Abu Hurairah menangis. Rasul bertanya, kenapa Abu Hurairah, ada apa? Maka diceritakanlah kisah beliau berdakwah mengajak ibunya menuju Islam. Rasul, selama ini beliau caci maki aku tidak ada masalah. Tapi hari ini beliau caci maki engkau wahai Rasul, aku tidak bisa terima. Kemudian Abu Hurairah berkata, Rasul, bantulah aku. Apa kata Nabi? Doakan agar ibuku dapat hidayah Islam. Maka Nabi SAW angkat tangannya. Doanya simpel saja. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah.
Abu Hurairah yakin doa Nabi dikabulkan, beliau langsung pamit bergegas pulang menuju ibunya. Yakin bahwa doa Nabi SAW terkabulkan, beliau bergegas menuju ibunya. Ketika beliau akan ketuk pintu, akan buka pintu, baru saja beliau sendiri tahu bahwa pintu rumahnya itu dari dalam dikunci. Dikasih palang pintu begitu. Beliau ketuk, "Ibu, Abu Hurairah anakmu." Ibunya sudah berubah. Ibunya berkata, "Tunggu nak, tunggulah ibu di luar sebentar." Ditunggu. Terdengar percikan air, pertanda ibunda beliau itu mandi. Kemudian ternyata ibunya pakai pakaian terbaik miliknya. Dibukalah palang pintunya itu. "Wahai putraku, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Jadi keyakinan Abu Hurairah terkabulnya doa Nabi benar adanya. Setelah dipeluknya, diciumnya dan seterusnya, Abu Hurairah balik lagi menuju Nabi SAW mengungkapkan, "Rasul, aku yakin bahwa doa engkau terkabul. Aku bawa kabar gembira, ibuku telah masuk Islam." Ternyata Abu Hurairah ketagihan minta doa dari Nabi. Kata Abu Hurairah, "Rasul, doakan lagi untuk kami." Apa Abu Hurairah? "Doakan kepada Allah agar aku dan ibuku dicintai oleh Allah." Mintanya apa? Minta agar aku dan ibuku dicintai oleh Allah. Lihat ini. Lihat seorang hamba mukmin sejati yang gak cari apa-apa di dunia ini. Yang dia cari adalah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gak minta, "Ya Allah, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar langgenglah, inilah, itulah." Dia tahu bahwa doa Nabi pasti terkabul. Dia sudah melihat buktinya dengan mata kepala sendiri bahwa doa Nabi terkabul. Allah berikan hidayah kepada ibunya. Ternyata ketagihan minta lagi didoakan oleh Nabi SAW. Kesempatan itu tidak disia-siakan. "Tolong wahai Rasul, doakan agar aku dan ibuku dicintai oleh Allah." Satu, agar aku dan ibuku dicintai oleh kaum mukminin. Maka Nabi angkat lagi doanya, "Allahumma ahbib ubaidaka hadha wa ummahu ilal mu'minin wa ahbibhum ilaihim." Masya Allah. Minta agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan minta agar dicintai oleh kaum mukminin, dan kaum mukminin mencintai mereka. Makanya kalau belakangan ini, sejak adanya kelompok Syiah Rafidhah yang mencaci maki para sahabat termasuk Abu Hurairah, yakinlah bahwa mereka bukan kaum mukminin. Karena berdasarkan kisah ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW berdoa dan doa Nabi mustajab. Doa Nabi adalah agar Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh kaum mukminin. Kalau ada orang-orang yang mengaku Islam tapi lisan mereka kotor, hati mereka keji, membenci para sahabat, bahkan mereka menyebutkan kebencian mereka kepada Abu Hurairah, ketahuilah bahwa mereka bukan kaum mukminin. Bukan kaum mukminin. Karena kita lebih percaya hadis Nabi SAW dan doa beliau ketimbang mereka yang muncul belakangan.